Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Supri di channel Kang Supri Express. Sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa bulan ke belakang saya belum upload video, dan sekarang baru kesempatan ya, karena ada salah pekerjaan. Oke, kita langsung ke pembahasan. Di video kali ini saya akan membahas tentang dulu ya, pernah saya ada komen dari teman saya, katanya orang Sunda itu pelit, orang Sunda itu ginilah apalah segala macam. Ya, mereka belum tentu tahu ya sifat-sifat dari orang Sunda yang sebenarnya. Nah, di video kali ini saya telah membaca sebuah artikel tentang sifat-sifat dan kebiasaan orang Sunda. Di artikel tersebut ada 17, dan sekarang saya Kang Supri akan membahas semua artikel tersebut. Dan penasaran? Oke, sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu info-info tentang video selanjutnya yang akan saya update. Jangan lupa share dan tulis komentar di bawah apabila ada yang salah dalam pembahasan saya. Oke, inilah beberapa sifat dari orang Sunda. Ada 17. Penasaran? Mari kita simak dan wilujeng nyiksaan. Oke, yang pertama, ramah, sopan santun, dan murah senyum. Kira-kira Kang Supri begitu kayak? Orang Sunda itu memang terkenal ramah, selalu menyapa, apabila bertemu senyum, dan itu memang benar. Saya setuju dengan sifat tersebut karena jiwa sosialisasi dari orang Sunda yang ya cukup dibilang ramah. Next, yang kedua selanjutnya yaitu lucu dan humoris. Wow, lucu dan humoris ya. Menurut saya lucu dan humoris itu ya bisa dibilang sifat asli orang Sunda ya. Saya setuju dengan bahasan tersebut karena lucu dan humoris itu memang sifat asli orang Sunda. Bahkan marah pun selalu terlihat lucu banget ya bagi orang Sunda. Kalau mau bawa motor bor apaan segimana kencengnya, bawa sekarang, balap dia mana batu-batu dia cina dia anak racing, geura balap jengai. Atau siapa tahu? Siapa racing. Oh, cabe-cabean dia cabe-cabean racingnya. Cepet mending bawa si gitanya sekarang, mending selesai. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu gak bisa membedakan huruf F dan huruf P. F sama dengan nama saya, yaitu Angga Supriyatna asli saya, dan itu bisa dikatakan benar jika di keseharian ya, bisa dibilang saat mengobrol, misalkan saat di kehidupan sehari-hari. Tapi dalam hal-hal tertentu dalam hal tertentu orang Sunda bisa juga menyebut huruf F ya, termasuk dalam asli nama saya ya, Angga Supriyatna, itu nggak pakai P tapi pakai F ya. Jadi tentang artikel ini, orang Sunda tidak bisa membedakan huruf P dan huruf F itu tergantung dari situasi dan kondisi ya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah logat orang Sunda itu sangat khas. Wow, ya seperti yang saya tahu, orang Sunda itu memang punya logat yang khas ya.
Contohnya seperti ini. Tahu saya teh lihat ke beras ini teh ada gentong, saya teh mau diambil. Duh ada gentong bagus. Ambil saya cabak teh diraba begini teh kok berat gitu. Terus teh penasaran dibuka aja lakbannya berat-berat. Wah, ngolosot itu tutupnya. Habis ngolosot teh, kakinya ngarumpai ke kena saya. Oh, ini orang kata gua teh. Masih hidup loh. Siapa yang masukin ke gentong kata gua. Oke, Gitu. Ibu pas menemukan pertama kali itu masih dalam kondisi hidup? Belum, dikirain saya mah masih hidup, dah lemes badan itunya kakinya. Kan biasanya suka kaku waduh meninggal mah. Tapi itu mah lemas, kata gua tuh masih hidup kali gitu. Itu teh enggak dinyuara. Wah, lu mah udah mati kali gitu gua teh gitu. Udah astagfirullahaladzim, ya Allah, cekurang teh ya Allah, ini mah udah meninggal kali, udah mati, kata saya teh. Baik, Ibu boleh ditunjukkan di mana lokasi jam melihatnya, Bu? Itu aja hari Minggu, cuman itu doang, harita gitu. Jadi sebelumnya Ibu belum melihat. Nah, seperti itu contohnya ya. Bisa bila orang Sunda ngobrol ya, dia ada logat khasnya. Next, yang kelima, orang Sunda gak suka merantau. Oh, buat artikel yang satu ini saya kurang setuju ya, karena Baraya Kang Supri juga tahu ya, kalau Kang Supri ini asalnya dari Tasik dan sekarang saya tinggal di Depok untuk alasan kerja dan bekerja di Jakarta Selatan ya. Bahkan kakek saya sendiri juga asli Garut. Beliau sekarang sama bibi-bibi saya dan almarhum nenek saya sedang tinggal di Palembang yang di Sumatera. Jadi buat artikel yang satu ini yang dibilang orang Sunda itu tidak suka merantau itu salah. Banyak juga yang merantau jauh ya, bahkan kakek saya juga keluar pulau dan tinggal sudah berpuluh-puluh tahun. Oke, yang selanjutnya punya nama unik yang sama. Yang ini cukup agak lucu ya. Orang Sunda itu namanya unik-unik dan sama. Kadang ada yang sama ya, tapi enggak begitu dengan saya. Cuman ya beberapa orang Sunda dan banyak orang Sunda itu yang namanya sama. Contoh misalkan Ujang, Acep, Yayan, Eis, berbeda dengan saya ya. Angga jauh. Ya oke, cukup sekian video dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tinggalkan tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika Anda suka video yang saya upload ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman Anda. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol